Mahasiswa Bicara Pemilu. Menyongsong pemilu tahun 2024, mahasiswa tentu harus mengambil langkah-langkah positif sekecil apapun untuk perbaikan bangsa dengan cara berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan politik serta aktif melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap proses politik yang berlangsung. Dipandu oleh host kita, Ika Nurmaliana Dewi SE, Dinamis episode ke-37 ini menghadirkan narasumber Prasiwi, seorang mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terus dukung KPU Klaten dengan memberikan like dan subscribe channel YouTube KPU Klaten agar kami semakin bersemangat untuk terus memberikan informasi terbaru seputar kepemiluan. Dan jangan lupa saksikan Dinamis setiap Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten bersama saya, Ika Nurmaliana Dewi. Sahabat pemilih, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan pemilih muda. Ada anak muda yang sudah hadir di sini bersama kita. Ada mahasiswi yang cantik jelita. Nah, nanti kita akan sapa kira-kira siapa ada mahasiswi di sini. Kita akan berbincang santai terkait dengan pemilu di mata mahasiswa. Jadi kita tahu bahwa mahasiswa terkenal dengan semangatnya, dengan idealismenya terutama. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita sudah kedatangan tamu. Ada salah satu mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dek Prasiwi. Ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Cerah ya? Sangat cerah. Oke, secerah jaketnya. Ini jaket alma mater ya, Dek ya? Iya. Oke, boleh diperkenalkan kepada sahabat-sahabat pemilih. Silakan. Hai sahabat pemilih, perkenalkan saya Prasiwi, mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan, program studi manajemen. Yang sekarang baru magang di KPU Kabupaten Klaten. Iya, ini penting ini perkenalan ini. Jadi Dek Siwi ya, saya panggil Dek Siwi aja ya. Iya, Oke, Dek Siwi ini saat ini masih mengikuti program magang di KPU Kabupaten Klaten. Udah berapa lama ya Dek di sini ya? Hampir mau 1 bulan, Bu. Kurang lebih sudah 1 Iya, bulan di sini ya. Oke. Sudah semester berapa ya? Tadi belum disampaikan. Berarti sekarang masuk ke semester 6. Semester 6. Oke, berarti bentar lagi sudah mau nyusun skripsi ya? Bismillah. Bismillah, oke. Ini menarik. Dek Siwi, ini memang penugasan dari kampus ya, ada magang itu ya? Iya. Nah, kemarin kenapa kok bisa magangnya di KPU? Di KPU Klaten ini? Awal mulai itu kan saya dari cari-carikan, Bu. Terus lewat depan KPU kan penasaran. Gimana tau kan sebelum ada pemilihan kan mestinya ada persiapan. Nah, pengen tahu aja di balik dari persiapan itu apa aja gitu persiapannya. Dan kan kalau pemilu itu kan nggak setiap tahun ada. Betul. Maksudnya tuh kalau tidak ada pemilu itu pekerjaannya gimana, bagaimana gitu, Bu. Penasaran aja. Ngomong-ngomong pemilu yang akan datang tahun berapa sih? 2024. Oh iya, bagus lah ya, udah update ya. Tanggal 14 Februari. Udah, sip, tanggal 14 Februari, udah dibunderin gitu ya. Oke. Oh jadi gitu, kenapa tertarik untuk magang di KPU? Karena penasaran gitu ya, kira-kira apa sih? Pengen tahu ya, dalemannya KPU kayak apa gitu. Kegiatannya itu bagaimana kan KPU kan juga instansi pemerintah kan. Betul, iya. Juga pengen tahu gimana sih kerjanya di pemerintahan itu kayak gimana. Oke, terkait dengan kepemiluan ya. Terus ngomong-ngomong, Dek Siwi kan udah punya pengalaman, udah tahu ya kemarin udah pernah nyoblos belum? Dulu pernah ya? Menjadi anggota penyelenggara di berarti KPPS Ibu yang di tingkat desa di nomor 7.
Oh, berarti Dek Siwi malah pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu Ya, jadi pernah. KPPS. Di Nggih. TPS ya, tugasnya di Iya, TPS. iya, di TPS. Oke, itu pada saat apa? Pilkada atau Pemilihan bupati, wakil bupati. 2020 yang kemarin kan? Oh ya, Oke, jadi KPPS nomor berapa di kemarin? nomor 7. Tugas KPPS di nomor 7. Tugasnya apa Dek kemarin? Mempersilahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam ini ya kotak pakai tinta. tanda Ya. untuk tanda apa namanya bahwa sudah memilih Jalan, gitu ya. ya. Oke, iya iya. Terus mempersilahkan bahwasannya yang sudah memilih untuk keluar dari TPS. Ah, berarti malah sudah punya pengalaman jadi penyelenggara ya? Iya, sudah. Padahal itu baru pertama kali nyoblos ya, ikut Iya, nyoblos ya. pertama kali menyoblos dan sudah apa ya, menjadi petugas. Langsung gitu. jadi petugas. Iya. Gimana kemarin boleh diceritakan ke sahabat pemilih sekalian? Kenapa Dek Siwi itu kan baru pertama ya, artinya baru pemilih pemula kayak gitu. Iya. Kok sudah bisa jadi anggota KPPS di TPS di desa mana Dek? Bisa di Desa Kergan Tambakan Jogonalan. desa mana? Kergan. Kerban. Oh Kergan, Ya. desa Kergan, Tambakan kecamatan. Jogonalan. Namanya Kergan desanya. Iya, Kergan Tambakan Jogonalan. Oh desanya Tambakan berarti toh desa kelurahannya. Iya. Kelurahan Tambaan. Tambaan. Nggih, Kecamatan Jogonalan. Jogonalan. Oke. Gimana bisa diceritakan kok bisa jadi anggota KPPS? Awal itu saya dapat surat gitu Ibu. Surat bahwasanya jika saya mau menjadi salah satu anggota dari TPS itu. Jadi KPPS, Iya, KPPS. kelompok penyelenggara pemungutan suara. Gitu. Terus langsung gimana? Langsung mau gitu aja atau gimana? Waktu itu sudah jadi mahasiswa berarti? Sudah jadi mahasiswa belum? 2020? 2020. Sudah ya? Ya, sudah. Mahasiswa awal ya mungkin ya? Awal. Mahasiswa semester awal ya? Ya. Terus gimana waktu diminta? Awal itu- yang minta jadi itu siapa Dek? Yang apa namanya? Meminta Dek Siwi jadi anggota KPPS siapa? Itu kayak itu loh Bu, yang mengurusi di bagian pemerintah di Desa? Iya, Oh desa. iya, perangkat desa. Oke. Perangkat desa. Berarti dilihat di desa berarti terkenal kali ya Dek Siwi ya sampai bisa minta jadi anggota KPPS gitu. Cukup aktif sih Bu. Oh gitu. Apa kegiatannya di desa biasa ikut apa Karang Taruna atau apa? Karang Taruna. Oh Terus iya iya iya. maksudnya itu gini loh Bu, kan di setiap Karang Taruna kan ada kegiatan. Mm-mm, Nah, iya. itu biasanya yang maju itu biasanya saya, kalau nggak saya ada 3 orang biasanya. Yang Gitu. yang aktif di depan Yang sering. itu. Tiga-tiganya juga jadi anggota KPPS semuanya. Oh, tidak. Apa cuma Dek Siwi aja? Cuma saya Oh, aja. cuma Dek Siwi aja. Dan di situ Spesial saya berarti ya. usianya paling muda sendiri ya, jadinya kan nervous gitu. Anggota yang lain sudah usianya sudah sepuh-sepuh apa juga masih muda-muda Belum. di KPPS itu atau juga masih muda-muda? Waktu Kalau Dek Siwi itu, bertugas. Sekisaran umur 28 sampai 30. Bu. Ya ya, artinya Jadi di sudah atas pada Dek Siwi. menikah, ya. Berarti paling muda dong. Iya, paling Wih. muda saya. Iya, oke. Jadi gimana Dek, kesan waktu itu jadi baru mau nyoblos pertama sudah langsung diminta jadi petugas KPPS tuh awalnya gimana? Perasaannya Dek Siwi sih, gimana? Bu. Seneng Antara ya? seneng, takut. Kok takut? Lah kan baru pertama kan, belum takut ada salah gitu ya. pengalaman, iya kan. Dan itu ada ilmu baru juga buat Iya. saya. Tapi berjalan lancar kan? Alhamdulillah tidak ada Alhamdulillah kejadian lancar. khusus gitu di TPS? Tidak Nggak ada, ada. oke bisa berjalan sampai ke pemungutan suara, sampai ke penghitungan suaranya Iya. berjalan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, oke, bagus. Nah ini Dek Siwi kan udah tahu, berarti kan sedikit banyak sudah tahu gimana teknik pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau di TPS ya waktu itu ya. Jadi sudah tahu bagaimana hiruk pikuknya pemilu. Waktu itu sih pilkada ya, pilkada pemilihan bupati, wakil bupati. Nah kalau menurut Dek Siwi itu sebenarnya pemilu itu apa sih arti pentingnya untuk kita gitu? Kenapa sih harus pemilu gitu? Kan pemilu kan kayak gimana Ibu? Suatu proses di mana ada seseorang untuk mengisi suatu jabatan politik tertentu gitu ya. Ya seperti presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif, dari tingkat pemerintah sampai tingkat kepala desa itu kan pasti ada pemilu kan. Nah itu jadinya pemilu itu kalau menurut saya itu penentu suatu berkembangnya negara
kalau menurut saya. Baik buruknya negara itu kan tergantung sama pimpinan. Hasil dari pemilu itu menghasilkan pemimpin gitu ya, ada pemimpin baik itu pemimpin negara, presiden, wakil presiden, baik itu gubernur, baik itu bupati ataupun anggota DPR sebagai legislator gitu ya, legislatif, anggota legislatif gitu ya. Nah, berarti menurut Desi penting nggak kita ikut pemilu itu? Wah, kalau buat saya sih penting ya, Bu. Penting ya? Iya. Seberapa pentingnya? Kan kita kan jadi kan rakyat ya, seharusnya kan kita tuh kan punya hak untuk memilih bagaimana besok kedepannya, kan kita juga ada peran gitu loh Bu, di dalam masyarakat tetap ada perannya untuk gimana perkembangan di suatu pemerintahan agar menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi. Mantap ya, ini mahasiswa emang harus kayak gini ya. Oke, Desi mungkin bisa sampaikan sebagai mahasiswa yang katanya agen perubahan gitu ya, agen perubahan, kemudian penerus estafet kepemimpinan bangsa, kan seperti itu ya. Desi mungkin bisa menyampaikan kepada sahabat pemilih semuanya bahwa gimana kita sebagai pemuda gitu ya, sebagai mahasiswa, kan ini kan kaum intelektual ya, kaum intelektual muda itu harus punya apa ya istilahnya, berpartisipasi, harus punya kontribusi kepada negara, terutama kaitannya dengan pemilu ini. Kira-kira apa bisa disampaikan ke sahabat pemilih? Ya kalau menurut saya Bu, kan sebagai mahasiswa itu kita tuh sebisa mungkin menjadi mata dan telinga masyarakat, menjadi referensi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai pemilihan gitu, supaya masyarakat itu mengonsumsi informasi itu benar gitu loh Bu. Iya, oke, karena sekarang banyak banget hoax gitu ya, berita hoax gitu ya. Banyak sekali. Iya, itu yang memang kita harus benar-benar bisa menyaring. Setiap mendapatkan informasi harus kita lihat dulu, kita teliti dulu sebelum jangan langsung di-share gitu ya. Kebanyakan kan biasanya begitu dapat informasi langsung di-share. Nah, harusnya dilihat dulu, dicermati dulu apakah ini benar atau tidak informasinya, baru kemudian kita share gitu ya. Oke, bagus sekali. Oke, Dek Siwi, terus ini rencananya di KPU masih berapa lama ini magangnya? Kurang lebih berarti berapa 2 hari 3 harian. Oh, udah mau selesai ya ini ya, cuma 1 bulan ya? Cuma 1 sayang bulan sekali. Oke deh, berarti sudah memang programnya hanya 1 bulan ya? Iya, dari kampus memang 1 bulan saja. Nah, apa nih yang sudah dirasakan? Kira-kira kan tadi awalnya kan mau magang di KPU kan karena penasaran gitu ya, sahabat pemilih. Jadi Dek Siwi ini tadi kan penasaran, kenapa magang di KPU? Karena penasaran. Sebenarnya KPU itu kalau belum tahapan gitu ya, Dek, belum tahapan tuh apa sih kegiatannya kayak gitu. Kebetulan kok ya bisa magang di sini. Nah, sekarang sudah sebulan di sini, kira-kira kepenasarannya itu sudah terjawab atau belum? Alhamdulillah sudah Bu. Gimana? Kan udah tahu kegiatan KPU itu ngapain aja sebelum ada pemilihan. Kan kayak sebelumnya tuh saya tuh belum gimana Bu, mengerti gitu loh soal KPU. Setahu saya juga kalau KPU itu bekerja saat pemilu aja. Ya. Ternyata tuh untuk menyiapkan itu banyak tahapan gitu yang harus dilalui gitu ya. Oke. Jadi gimana? Ikut magang di sini dengan seluruh pegawai dan juga anggota KPU di sini. Kesannya gimana? Kalau saya di sini tuh nyaman. Nyaman. Oke, alhamdulillah. Gitu kan. Orang-orangnya itu enak gitu loh Bu. Gitu ya? Iya, enak banget orang-orangnya. Dan dapat ilmu baru, wawasan baru. Kira-kira apa yang bisa didapat, sesuatu yang baru yang didapat di sini apa? Kan saya dimasukkan di bagian keuangan ya Bu. Di sini tuh saya agak sedikit mengerti tentang gini loh, menggunakan anggaran negara itu harus ada laporannya, harus ada tanda buktinya. Betul, bukti pertanggungjawabannya gitu ya, harus akuntabel gitu ya. Oke, ya betul. Oke, Dek Siwi, makasih sekali sudah hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Boleh dong dipromosikan KPU Klaten, mungkin sahabat-sahabat pemilih sekalian ada yang juga mahasiswa seperti Dek Siwi. Kita kan dari KPU Klaten dengan tangan terbuka kita menerima program magang dari mahasiswa-mahasiswa gitu, jadi mungkin bisa diajakin teman-temannya. Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang mau magang di KPU, enak loh ternyata di magang di sini itu. Enak ya, syaratnya mudah nggak di sini? Syaratnya tuh mudah. Okay. Kan datang kan cari informasi. Nah nanti kita
Memasukkan surat. Dimasukkan surat. Yang penting itu ada surat rekomendasi dari kampus bahwasannya mahasiswa ini ingin magang di sini. Dan respon dari KPU itu juga baik banget. Jadinya kayak gitu ya. Bener gitu ya. Aduh, gimana? Baiknya gimana nih? Kan saya masuknya itu hari Senin ya, Bu. Nah, hari Selasanya udah dapat balasan bahwasannya dapat konfirmasi gitu, dapat di sini. Oke, berarti responsif gitu ya kita ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat pemilih, tadi sudah disampaikan oleh Dek Siwi bahwa KPU Kabupaten Klaten membuka dengan tangan terbuka. Kita menerima program magang dan juga untuk adik-adik siswa SMA ataupun SMK kita juga menerima PKL ya. Kebetulan kemarin ada adik PKL juga ya, barengan ya. Ya barengan. Iya, jadi ramai gitu ya di sini. Oke. Terima kasih Dek Siwi sekali lagi, sukses selalu, semoga sukses kuliahnya. Besok lulus juga segera dapat sesuai apa yang dicita-citakan. Jangan pernah lupa ya dengan kita di sini ya. Iya, Bu. Amin. Oke, terima kasih dan oh ya, tadi kan sudah pernah jadi penyelenggara ya. Besok kan kita kan 2024 kan sudah mau pemilu gede nih. Harus siap ya jadi penyelenggara pemilu lagi ya. Bu. Besok naik tingkat harusnya. Kalau kemarin di KPPS, besok di PPS lah naik ke gitu. Oke, siap? Bu. Bismillah Bu. Oke. Baik, terima kasih ya Dek Siwi ya. Oke. Ya, sahabat pemilih, demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan Adik Prasiwi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Ahmad Dahlan yang kebetulan magang di KPU Kabupaten Klaten. Dan jangan lupa simak terus channel YouTube KPU Klaten terkait dengan kepemiluan dan berbagai informasi yang menarik. Jangan lupa subscribe, share, dan komen, like YouTube KPU Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.